Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Yesus Kuatku. Kita akan dengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian, kemampuan bagi kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami perahaskan doa sembahyang kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tema kita pada hari ini adalah Coming Soon, yang diambil dari kitab Habakuk 2. Di dalam ayatnya yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat ini merupakan jawaban dan penjelasan dari Tuhan kepada Nabi Habakuk yang pada saat itu dia menyampaikan suatu seperti keluhan, seperti pertanyaan-pertanyaan kepada Bapa di surga. Karena pada saat itu dia harus menyaksikan suatu keadaan kejadian yang Allah perlihatkan kepadanya. Saat itu Allah sedang menggunakan orang Kasdim, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang kejam untuk menghukum bangsa Yehuda. Di dalam Habakuk yang pertama, kita mundur, Habakuk yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, inilah yang menjadi pertanyaan dari Nabi Habakuk kepada Allah. Habakuk pertama ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depanku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Sebuah ratapan, sebuah keluhan, sebuah pertanyaan dari Nabi Habakuk kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya harus terjadi di hadapannya, dan Tuhan izinkan dia menyaksikan semua apa yang terjadi itu, kekejaman, penindasan kepada orang-orang percaya. Ini berdasarkan benaknya Nabi Habakuk. Dan menjadi pertanyaan Habakuk juga bahwa mengapa orang-orang yang berbuat kejam itu tidak mendapat hukuman, dan Allah sepertinya hanya berdiam diri saja. Allah hanya acuh saja melihat orang-orang percaya ini ditindas oleh bangsa Kasdim. Seringkali kita ada di dalam posisi seperti Habakuk. Kita tidak dapat memahami dan mengerti mengapa harus terjadi seperti yang tidak mereka inginkan, yang seperti tidak kita inginkan. Kita sudah bertanya, kita sudah berdoa, tapi Tuhan sepertinya juga acuh diam. Doa-doa tidak dijawab. Lalu mulai timbul pikiran-pikiran, penilaian-penilaian kita. Bahkan timbul keraguan, kekecewaan kepada Tuhan. Tetapi di dalam keraguannya ini, di dalam kebingungannya, apa yang Nabi Habakuk lakukan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dia datang kepada Bapa. Dia memilih bertanya, datang kepada Bapa. Dan dia mencurahkan segenap isi hatinya, dan dia berdoa kepada Bapa. Habakuk 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Aku mau naik ke menara doaku, kata Habakuk.
Aku mau mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan atas semua yang terjadi. Yeremia 29 ayat 11, kita semua tahu ayat ini bahwa Allah, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, segala sesuatunya yang sedang terjadi bukan Allah tidak tahu, bukan Allah acuh, bukan Allah hanya berdiam diri. Semua yang terjadi ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan apa yang sedang dirancangkan oleh Tuhan itu harus terjadi menurut waktu dan caranya Tuhan. Dan Tuhan tahu tidak semudah itu bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami seperti Habakuk apa yang menjadi rancangan rencana Tuhan. Sehingga dalam Yeremia 29 ayat yang selanjutnya, ayat ke-12 dan 13, Allah memberikan petunjuk. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, datang kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan jawaban. Dalam Habakuk 2, kembali kepada penjelasan Tuhan tadi. Habakuk 2 ayat yang kedua sampai keempat dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Tuhan menjawab Habakuk seperti ini. Tuhan menjawab, aku begini, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang kunyatakan padamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Perhatikan ini, catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Dan ingatlah, orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Habakuk menjadi contoh kepada kita semua. Di saat tidak mengerti, di saat tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan jawabannya. Yesus adalah jawaban dari segala sesuatunya buat kita semua. Sehingga di Habakuk pasal yang ketiga, di ayat yang ke-17 sampai dengan 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang terjadi, apa yang disaksikan Habakuk belum berubah, masih tetap terjadi, masih tetap sama keadaan. Tetapi ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam diri Habakuk. Rencana Allah, sekali lagi bahwa rencana Allah harus tetap terjadi menurut waktu dan caranya Tuhan. Bagian kita adalah nantikan saja dan mengerti bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendalinya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kami dengar menjadi contoh bagi kami di saat keadaan mungkin tidak mendapatkan jawaban bagi kami, mengherankan bagi kami, mengkhawatirkan bagi kami. Tetapi apa yang Habakuk kerjakan adalah menjadi contoh bagi kami. Dia datang kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak-Mu, keinginan Tuhan, bahwa kita harus tetap berada dekat dengannya sehingga kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pengertian-Mu. Kami peralaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.